Selamat pagi student, good morning. Oke, bertemu lagi dengan Miss Cehafnida Manik pada mata pelajaran Penjas Orkes. Nah, jadi hari ini tanggal 18 Agustus masih semaraknya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, jadi sebelum Miss memulai pelajaran pada hari ini, ayo kita lakukan sebuah yel-yel, yaitu student semua boleh ikuti seperti yang Miss ucapkan. Semangat 45, merdeka, merdeka, merdeka. Oke, sekali lagi ya student ya. Semangat 45, merdeka, merdeka, merdeka. Oke. Nah, sekarang Miss akan langsung masuk ke pelajaran kita pada hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas atau mereview tugas latihan dan ujian penilaian harian 1 yang minggu lalu sudah kita kerjakan dan sudah kita laksanakan. Nah, Miss akan mulai terlebih dahulu dari kita membahas tugas latihan, yaitu tugas uji kemampuan yang ada pada buku cetak halaman 22 sampai 24. Nah, sekarang student semua boleh buka bukunya. Miss akan langsung coba membahas soal yang sudah student kerjakan. Dan student semua boleh mencocokkan jawaban yang sudah student kerjakan di buku cetak masing-masing. Oke. Nah, sekarang kita langsung ke uji kemampuan bagian pertama, bagian pilihan berganda, yaitu nomor 1. Miss akan bacakan. Tidur telentang, kedua kaki diangkat ke atas kepala. Gerakan ini berguna untuk penguluran otot C. Punggung. Nah, jadi tidur telentang, kedua kaki diangkat ke atas kepala. Gerakan itu berguna untuk penguluran otot punggung. Nah, jadi jawaban soal nomor 1 itu ialah C. Kemudian lanjut pada nomor 2, yaitu Miss akan baca. Tidur telentang, kedua kaki diangkat lurus ke atas, berguna untuk kekuatan kaki. Oke, jadi nomor 2 jawabannya adalah C, kaki, untuk kekuatan otot kaki. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Gerak yang dilakukan di tempat disebut juga dengan gerak titik-titik C, non lokomotor. Nah, jadi gerak yang dilakukan di tempat ataupun tidak berpindah tempat seperti yang sudah kita bahas minggu yang lalu, yaitu gerak non lokomotor, disebut gerak non lokomotor. Nah, kemudian soal yang keempat, gerakan tengkurap, kedua tangan menyangga badan menguatkan otot B, tangan. Jadi fungsi dari gerakan tengkurap kedua tangan menyangga badan berfungsi untuk menguatkan otot tangan. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Gambar tersebut untuk latihan penguluran otot titik-titik. Jawabannya adalah A, otot punggung. Oke, jadi gerak yang ada pada gambar ini contoh dari gerak payung. Nah, fungsinya untuk penguluran otot punggung. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Mengangkat salah satu kaki ke depan dan kedua tangan direntangkan dapat melatih titik-titik B, keseimbangan. Oke, nah jadi jawabannya ialah keseimbangan. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi ke soal nomor 7. Mengangkat salah satu kaki ke belakang dapat melatih titik-titik keseimbangan. Nah, jadi sama seperti yang tadi, mengangkat kaki salah satu ke belakang dapat melatih keseimbangan. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi kepada soal nomor 8. Oke, memutar badan ke samping
berguna untuk titik-titik. Jawabannya ialah C. Penguluran otot pinggang. Nah, jadi gerak non-lokomotor yang sudah kita bahas minggu lalu, gerak memutar badan, berfungsi untuk atau bermanfaat untuk penguluran otot pinggang. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita akan lanjut ke nomor 9. Gerakan pada gambar tersebut adalah gerakan, nah ini di sampingnya ada gambar ya student ya. Gambarnya itu adalah gerakan membungkukkan badan. Yes, jadi jawabannya itu adalah A. Membungkukkan badan. Nah, kemudian kita lanjut kepada soal nomor 10. Nomor 10, gerakan pada gambar tersebut untuk melatih, ya ini Pak sama tadi ya, seperti soal nomor 7. Oh bukan student ya, soal nomor 6. Ya nomor 6, ini sama dengan soal nomor 6, jadi ini gerakan mengangkat salah satu kaki ke depan atau ke samping dan tangan direntangkan. Jawabannya untuk melatih C. Keseimbangan. Oke, sudah selesai ya bagian 1 uji kemampuan yang ada 10 soal. Nah, pastikan student semua memeriksa berapa soalkah yang kamu telah jawab dan jawabannya yang benar ada berapa. Kemudian student semua boleh kasih tanda jempol di buku cetak masing-masing dan kasih tanda sama dengan 10, demikian ya, tergantung jumlah yang benar. Kemudian kita akan lanjut ke uji kompetensi bagian yang kedua. Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar. Oke, kita akan langsung mulai ke nomor 1. Gerak non-lokomotor adalah gerak titik-titik di tempat ataupun tidak berpindah tempat. Nah, jadi bisa 2 jawabannya. Student semua boleh 2 jawabannya, gerak di tempat atau gerak tidak berpindah tempat. Nah, boleh diisi dengan 2 jawaban tersebut atau salah satunya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Membungkukkan badan berguna untuk penguluran otot kaki. Ya, membungkukkan badan berguna untuk penguluran otot kaki. Nah, jadi student semua boleh periksa jawabannya. Kalau membungkukkan badan berfungsi untuk melatih otot kaki. Nah, kemudian kita akan lanjut ke soal nomor 3. Berdiri tegak, kaki diangkat ke samping untuk melatih. Ya, melatih apa? Melatih keseimbangan. Sudah diulang-ulang tadi ya soalnya ya. Jadi gerakan berdiri tegak, kaki diangkat ke samping berfungsi untuk melatih keseimbangan. Oke, next kita akan lanjut ke soal berikutnya, yaitu bagian kedua. Gerak payung kedua kaki diangkat ke atas kepala dapat menguatkan otot. Nah, di sini ini punya teman kita ya. Di sini ada dibuat otot paha. Sebenarnya otot paha bisa, kemudian otot pinggang juga bisa dan punggung. Tapi Miss akan berikan satu jawaban yang pasti, yaitu otot punggung dan paha. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Memutar badan ke samping untuk penguluran otot. Nah, ini baru jawabannya, otot pinggang. Jadi memutar badan ke samping itu berfungsi untuk penguluran otot pinggang. Nah, sudah selesai. Yeay! Total soal ada 15 soal. Silahkan jumlahkan berapa soal yang sudah kamu isi dan kerjakan di buku cetak. Berapa jumlah yang sudah benar, kamu boleh kasih tanda. Nah, sekarang Miss akan lanjut ke
bagian pembahasan soal yang berikutnya, yaitu ujian penilaian harian 1 yang kemarin kita sudah bahas. Di sana ada 5 soal. Kita sudah membahas 5 soal dan sekarang kita akan coba review pembahasan yang kemarin. Oke, Miss akan langsung mulai. Nah, studentnya bisa lihat. Miss di sini buat nama Miss. Kita akan review satu persatu. Dan kita lihat jawaban yang benar itu yang mana. Oke, gerak lokomotor adalah gerak. Jawabannya ialah gerak berpindah tempat dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, jadi jawabannya ialah B. Kalau non-lokomotor tidak berpindah tempat, maka lokomotor ialah gerak tubuh berpindah tempat dari suatu tempat ke tempat lain. Oke, sekarang kita pilih jawaban B. Kita lanjut ke nomor 2. Gambar di bawah adalah gerakan. Ya, kita bisa lihat gambar ini. Kita harus mempraktikkan seperti kita berdiri. Dan ini adalah berjalan ke kanan. Bukan ke kiri ya, student ya. Kita melihat layar seperti ini. Searah dengan layar seperti berjalan ke kiri. Tapi ini adalah berjalan ke samping kanan. Jadi jawabannya adalah A. Kita akan isi A di option A. Maka kita akan lanjut ke soal nomor 3. Nah, seperti ada pada gambar, student semua sudah boleh lihat. Gerakan apakah ini? Gerakan balap karung ya. Nah, sekarang kita baca soalnya. Manfaat permainan balap karung adalah menumbuhkan kerjasama, melatih otot tangan, melatih kelincahan dan menguatkan otot kaki. Nah, jawaban yang paling tepat dan benar ialah C. Melatih kelincahan dan menguatkan otot kaki. Ya, benar. Jadi jawabannya C. Kita akan lihat. Kemudian nomor 4. Contoh permainan tradisional kecuali titik-titik. Nah, jelas ya, Mobile Legends dan PUBG itu bukan permainan tradisional, tapi ini modern dan sebuah game yang ada di aplikasi Android atau handphone semua student. Nah, sekarang Bakiak dan bebentengan. Nah, ini sebuah permainan tradisional ya, balap karung juga. Nah, berarti kecuali Mobile Legends dan PUBG. Oke, sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 5. Gambar di bawah adalah gerakan. Ya, jelas sekali ya. Ini tanda panahnya mengarah ke belakang. Berarti gerakan ini adalah gerakan berjalan mundur. Ya, benar sekali. Ini adalah gerakan berjalan mundur. Oke, mari kita lihat jawaban kita yang sudah kita isi. Kita akan lihat hasilnya bersama-sama. Berapakah poin yang sudah kita dapatkan? Kita akan lihat skor. Oke. Berapakah hasilnya? Jaringannya sedikit lambat, jadi kita akan menunggu. Oke student, hasilnya sudah muncul, yaitu ini dia jawabannya, dan ini jumlah skor kita, 100, good. Jadi untuk student semua yang jawabannya sama dengan Miss, maka poin totalnya ialah 100. Oke, kasih jempol untuk student semua. Oke, baiklah, Miss rasa sudah cukup pembahasan hari ini. Sekarang kita akan akhiri pertemuan sampai di sini. Student semua tetap jaga kesehatan dan selalu ingat mengerjakan tugas-tugas sekolah yang diberikan oleh Miss dan Sir-nya. Oke. Sampai di sini. Sampai jumpa dan goodbye student. See you.